Oke, yang sudah join, yang belum buka, Fahri Arkan, Haikal Saputra, Marshanda, Nisa Ardiani, silakan di open cam. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir tepat waktu. Saya sangat apresiasi sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk kegiatan sore ini, mata kuliah Cyber Security Management di pertemuan ke-12. Oke, sebelum nanti materinya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang akan presentasi, saya akan coba izin membuka dulu. Sebentar ya, saya coba cari lokasi yang tidak noise. Sebentar. Oke, saya izin lanjutkan. Suara saya udah kedengaran? Murni, Kedengaran, Pak. saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi agak sedikit noisy, agak sedikit berisik. Oke, rekan-rekan semua, mahasiswa anggota kelas mata kuliah Cyber Security Management, pertemuan ke-12. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, jadi nggak kerasa udah 4 pertemuan. Jadi kita tersisa 3 pertemuan lagi untuk matrikulasi materi dan 1 pertemuan untuk UAS. Jadi buat rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu, rajin membuat tugas setiap minggunya, saya sangat appreciate. Yang belum membuat tugas tepat waktu, jarang hadir, ya, kemudian jarang on cam, mohon untuk diperbaiki, masih ada waktu untuk teman-teman bisa memperbaiki nilainya agar nggak mengulang di pertemuan berikut-berikutnya ya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah ulang, karena waktu itu nggak bisa diulang lagi. Umur semakin bertambah rekan-rekan semua ya. Jadi kita semakin berumur. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini masih diberikan kesehatan, selagi masih sehat, masih kuat, harus bisa bertahan untuk ya mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Oke, hari ini hari Senin, 19 Mei 2025. Nah, di minggu lalu saya memberikan tugas ke rekan-rekan semua. Karena di minggu lalu, seingat saya ini ya, kita di minggu lalu kita masuk nggak ya? Hari libur kalau nggak salah ya. Libur, jadi saya berikan tugas. Nah, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita, pertemuan ke-12, Cyber Security Management, di mana di minggu lalu itu saya memberikan tugas untuk rekan-rekan menjelaskan tren dan perkembangan kejahatan cyber, kemudian menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber, dan yang ketiga, jelaskan dampak kejahatan cyber. Nah, hari ini saya akan berikan kesempatan untuk Nyimas dan Fahri untuk bisa mengupdate, sharing hasil temuannya, penjelasan terkait 3 soal tersebut, dan harapannya per orang bisa maksimal 5 sampai 7 menit untuk menjelaskan, karena kita maksimal sampai jam 5 kita bisa optimalkan. Untuk selanjutnya saya berikan materi sampai 5.30 ya, seperti itu. Baik, untuk yang pertama rekan kita ya. Kemudian sebelum masuk mungkin saya coba lihat di sini yang dari hasil rekap tugas ada beberapa orang yang nggak buat tugas: Hawa Rasya, Dava, Ahmad Fazri, Azi Badais, Fatur Rahman, Christian Simanulang, Indah Selvita, dan Dea Novita. Yang lain yang sudah membuat tugas, terima kasih banyak. Saya sangat apresiasi untuk yang selalu konsisten untuk membuat tugas. Oke.
Oke, mempersingkat waktu, silakan. Untuk yang pertama, Nyimas sudah join di kelas, sudah siap presentasi. Oke, Sudah, Pak. oke, baik, silakan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, Nyimas sudah siap. Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen Cyber Security Management. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nyimas Neparima dengan NIM C1123013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan kejahatan cyber dari tahun ke tahun, bagaimana penanggulangannya, serta bagaimana dampaknya. Langsung saja yang pertama, ada malware worm itu pada tahun 1988. Morris worm ini adalah program mandiri yang bisa mereplikasi dan menyebar tanpa perlu diklik hanya lewat jaringan. Kasus awalnya itu Morris worm ini dirilis oleh mahasiswa MIT. Worm ini menyebar lewat celah di SendMail, Finger hingga menginfeksi ribuan mesin di ARPANET. Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan yaitu restorasi dan hardening, yaitu sistem dipulihkan dan diperkuat. Kemudian ada cara dilakukan analisis forensik untuk memahami cara kerja worm, serta dilakukan sistem yang terinfeksi agar segera diisolasi. Kemudian dampak yang diakibatkan, layanan jaringan seperti email dan telnet terganggu selama beberapa hari. Juga ada kerugian yang ditaksir antara 100.000 US dollar hingga 10 juta US dollar. Kemudian memunculkan kesadaran pentingnya patch dan standar keamanan sistem. Untuk berikutnya yaitu ransomware. Ini populer pada tahun 1989. Singkatnya, ransomware ini mengunci data penting, lalu pelaku meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Kasus awal terjadinya ini AIDS Trojan. Ini bentuk awal dari ransomware ini menyamar seperti software biasa. Kemudian disebarkan oleh Dr. Joseph Pop melalui disket, dan program ini mengunci direktori dan menuntut tebusan sebesar 189 US dollar. Kemudian berikutnya untuk pencegahan dan penanggulangannya, ini dilakukan dengan memutus koneksi jaringan untuk mencegah enskripsi menyebar luas. Kemudian menggunakan recovery cadangan offline untuk memulihkan data, serta edukasi training agar tidak menjalankan program dari sumber yang tidak dipercaya. Kemudian untuk dampak yang diakibatkan, yang pertama yaitu biaya pemulihan yang tinggi. Kemudian munculnya varian ransomware yang lebih canggih di masa depan. Kemudian memaksa organisasi lain untuk membayar tebusan untuk mencegah kebocoran data pelanggan. Kemudian berikutnya phishing. Phishing ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang mana phishing ini tahun awal terjadinya itu pada tahun 1996. Phishing ini singkatnya itu cara menipu korban agar memberikan data pribadi seperti username, password, atau data keuangan. Biasanya itu lewat email atau situs palsu yang mirip aslinya. Kemudian untuk kasus awalnya itu pernah dilakukan oleh cracker AOL menggunakan alat AOL yang menipu pengguna di Usenet agar membuka akun dengan kartu kredit palsu. Kemudian untuk penanggulangannya yaitu menerapkan autentifikasi 2 faktor. Kemudian bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menutup situs phishing segera. Lalu berikutnya dilakukan pelatihan uji simulasi phishing untuk mengetahui kelemahan. Kemudian berikutnya SQL injection. Ini terjadi pada tahun 1998. SQL injection ini adalah serangan yang menyisipkan kode jahat ke kolom input web
untuk mencuri atau mengubah data dalam database. Kasus awalnya ini dipublikasikan oleh Jeff Forrestal di jurnal PREC pada 25 Desember 1998. Penanggulangannya itu dengan cara memvalidasi dan sanitasi semua input pengguna. Kemudian memonitoring query database dan memblokir akses yang mencurigakan. Kemudian berikutnya menguji keamanan aplikasi secara rutin. Kemudian dampak yang dihasilkan yaitu ratusan juta data pribadi bisa dicuri dalam waktu yang singkat. Kemudian adanya integritas data yang terganggu. Kemudian perusahaan juga didenda hingga 20 juta euro atau 4% dari total pendapatan. Kemudian berikutnya ada DDoS pada tahun 1996. DDoS ini adalah serangan yang mengirim banyak trafik ke server sehingga server tersebut tidak melayani pengguna yang sah. Salah satu metode awalnya yaitu SYN flood. Kasus awalnya itu terjadi pada ISP Phoenix yang menerima banjir paket SYN selama berminggu-minggu, kemudian membuat layanan online-nya terganggu. Untuk penanggulangannya, dia ini mengarahkan trafik ke scrubbing center untuk disaring. Kemudian menggunakan teknik Anycast BGP agar trafik tersebar ke beberapa lokasi. Kemudian terakhir, mengatur rate limit dan connection trolling. Kemudian dampak yang diakibatkan yaitu downtime layanan menyebabkan kerugian pendapatan hingga 500.000 US dollar per jam. Kemudian pengguna tidak bisa login atau melakukan transaksi. Kemudian kepercayaan terhadap layanan menurun drastis. Kemudian berikutnya ada Advanced Persistent Threats atau APT. Itu terjadi pada tahun 2003 sampai 2006. Di sini singkatnya APT ini adalah serangan yang bertujuan untuk melakukan spionase atau sabotase jangka panjang. Serangan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok profesional, bahkan ada yang didukung oleh suatu negara. Kasus awalnya itu Titan Rain, yaitu menyerang kontraktor pertahanan Amerika Serikat dan berlangsung selama bertahun-tahun dengan asal serangan dari Guangdong, Tiongkok. Untuk penanggulangannya yaitu menggunakan arsitektur Zero Trust. Kemudian tim keamanan melakukan threat hunting secara aktif dan berkala. Kemudian pembaruan intelijen ancaman secara berkala. Kemudian dampak yang dihasilkan dari APT ini yaitu yang pertama bocornya informasi rahasia seperti sistem radar dan jet tempur. Kemudian menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Kemudian menimbulkan ketegangan diplomatik antar negara. Kemudian untuk IoT botnets atau Mirai itu terjadi pada tahun 2016. Mirai ini di sini adalah malware yang mengubah perangkat IoT seperti kamera atau router menjadi botnet yang bisa digunakan untuk menyerang situs besar seperti Twitter atau platform lainnya. Kemudian kasus awalnya itu muncul pada tahun 2016, yaitu Mirai ini menyerang layanan seperti Twitter, Spotify, dan Reddit yang dengan memanfaatkan ribuan perangkat IoT yang tidak diamankan. Kemudian adapun penanggulangannya, ISP ini memblokir traffic telnet dari perangkat rumah tangga, kemudian mendeteksi pola scanning port dan koneksi mencurigakan, kemudian memberikan edukasi pengguna untuk mengganti password default perangkat IoT. Kemudian untuk dampak yang ditimbulkan, layanan besar ini hampir lumpuh hampir 1 hari. Kemudian kerugian besar juga ditimbulkan karena akibat memulihkan suatu sistem dan infrastruktur. Kemudian juga reputasi penyedia layanan terganggu. Kemudian yang terakhir yaitu cryptojacking, itu terjadi pada tahun 2017. Cryptojacking ini menggunakan perangkat pengguna tanpa izin untuk menambang cryptocurrency seperti Monero dan lain-lain. Umumnya dilakukan lewat skrip yang disisipkan di situs web. Kasus awalnya itu CoinHive ini diluncurkan pada September 2017 yang memungkinkan situs menambang kripto dari browser pengunjung secara diam-diam. Kemudian
Adapun penanggulangannya dengan memblokir domain penambangan melalui firewall dan proxy. Juga menerapkan keamanan dalam pengembangan web seperti supply chain security. Juga memakai source integrity atau SRI di HTML untuk memverifikasi script. Kemudian dampak yang diakibatkan yaitu CPU dan GPU bekerja terus-menerus hingga panas berlebih, sehingga terjadi kenaikan fan noise drastis. Kemudian umur perangkat menurun, serta tagihan listrik yang semakin meningkat. Jadi dari semua kasus yang tadi dibahas, bisa kita lihat bahwa kejahatan siber itu terus berkembang, mulai dari ransomware hingga penyerangan yang melibatkan ribuan perangkat. Makanya penting banget nih untuk kita semua sebagai pengguna untuk mengetahui resiko dan cara mencegahnya. Karena di era digital ini keamanan bukan cuma tugas IT saja, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Nyimas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fahri. Fahri udah join? Iya, Pak. Oke, silakan. Oh iya. Udah kelihatan belum, Pak? Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdullah dengan NIM C1D1230115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cyber security management, kejahatan cyber atau cybercrime. Apa itu kejahatan siber? Kejahatan siber merupakan segala bentuk tindakan kriminal yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan jaringan komputer dan internet sebagai sarana utama untuk melakukannya. Kejahatan ini mencakup berbagai jenis aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi informasi untuk merugikan individu, kelompok, perusahaan, atau bahkan suatu negara. Secara umum, kejahatan siber tidak terjadi di dunia fisik, melainkan di dunia maya atau secara virtual, sehingga pelaku dan korban bisa berada di lokasi yang sangat berjauhan. Hal ini membuat penanganannya menjadi kompleks karena seringkali melibatkan iklim lintas negara. Tren dan perkembangan kejahatan siber pada awal tahun 2000-an, kejahatan siber masih tergolong sederhana dan cenderung dilakukan oleh individu atau kelompok kecil dengan tujuan mengeksplorasi sistem atau mencari keuntungan pribadi dalam skala kecil. Serangan-serangan yang terjadi pada masa ini biasanya berupa penyebaran virus komputer, spam, dan pencurian informasi pribadi melalui email palsu atau phishing. Pelaku umumnya beraksi tanpa target khusus dan motivasi mereka seringkali hanya untuk kesenangan, untuk kemampuan, atau menciptakan kekacauan kecil dalam jaringan komputer. Memasuki dekade kedua, yaitu sekitar tahun 2010 hingga 2016, kejahatan siber mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Serangan menjadi lebih terorganisir, canggih, dan berskala besar. Munculnya kelompok-kelompok kejahatan siber yang profesional mengubah wajah kejahatan digital menjadi lebih kompleks. Mereka tidak hanya mencuri data pribadi, tetapi juga menargetkan data perusahaan besar dan lembaga pemerintahan. Salah satu bentuk serangan yang menjadi perhatian pada masa ini adalah ransomware, yakni perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data korban dan meminta uang tebusan untuk membukanya kembali. Setelah tahun 2016, kejahatan siber mulai didorong oleh motivasi finansial yang lebih kuat. Kasus-kasus ransomware meningkat tajam dan makin banyak korban dari sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Salah satu peristiwa yang menandai periode ini adalah serangan WannaCry pada tahun 2017 yang menyebar ke lebih dari 150 negara hanya dalam waktu 24 jam dan mempengaruhi ratusan ribu perangkat. Selain itu, penipuan berbasis media sosial dan situs e-commerce palsu juga meningkat drastis seiring meningkatnya aktivitas belanja dan interaksi masyarakat di dunia digital. Penjahat siber mulai memanfaatkan data pribadi untuk berbagai kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan finansial. Pada tahun 2020 hingga sekarang, kejahatan siber mengalami evolusi yang sangat cepat dan semakin berbahaya. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI
dan rekayasa gambar serta suara dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan siber yang sangat sulit dibedakan dari aktivitas digital yang sah. Serangan menjadi sangat terpersonalisasi dan seringkali menggunakan metode social engineering, yaitu manipulasi psikologis korban agar secara sukarela memberikan informasi sensitif atau akses ke suatu sistem. Pencegahan dari kejahatan siber itu yang pertama dengan melakukan edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber. Kemudian penggunaan sistem keamanan yaitu menggunakan antivirus dan firewall yang dipercaya dan menggunakan kata sandi kuat dan berbeda untuk setiap akunnya. Selanjutnya ada pembaruan sistem, selalu perbarui software dan sistem operasi agar terlindungi dari celah keamanan yang terbaru. Selanjutnya, waspada phishing dan link mencurigakan. Jangan klik tautan dari email atau website yang mencurigakan, dan juga periksa URL dan pengirim sebelum memberikan informasi pribadi. Selanjutnya, penanggulangan kejahatan siber. Yang pertama, respon insiden siber, yaitu identifikasi, isolasi, dan bersihkan perangkat yang terinfeksi. Lalu, laporkan ke lembaga terkait seperti BSSN atau kepolisian siber. Selanjutnya, ada backup data berkala, menyimpan cadangan data penting di tempat terpisah, offline, ataupun cloud. Selanjutnya, pemulihan sistem dengan melakukan forensik digital untuk mengetahui penyebab serangan, terapkan kebijakan keamanan baru berdasarkan hasil investigasi. Dan yang terakhir, kerjasama lintas lembaga. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam melawan cybercrime. Selanjutnya, dampak kejahatan siber dari segi ekonomi, kerugian finansial besar seperti biaya pemulihan, kehilangan pelanggan, dan denda. Contohnya pada serangan WannaCry pada tahun 2017 menyebabkan kerugian lebih dari 4 miliar US dollar secara global. Dari segi sosial, menurunnya kepercayaan terhadap layanan digital, penyebaran hoax, fitnah, dan rekayasa digital atau deepfake. Dari segi hukum dan regulasi, organisasi dapat dikenai sanksi hukum jika gagal melindungi data pengguna. Selanjutnya, dari segi psikologis, korban kejahatan siber bisa mengalami trauma, ketakutan, ataupun stres. Yang terakhir, pada segi keamanan nasional, serangan terhadap sistem infrastruktur vital dapat mengganggu stabilan negara. Contohnya pada serangan SolarWinds pada tahun 2020 yang membobol sistem pemerintahan Amerika Serikat. Kesimpulannya, kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan modern yang dilakukan melalui jaringan internet dan perangkat digital dengan tujuan untuk merugikan individu, organisasi, ataupun negara. Jenis kejahatan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mencakup berbagai tindakan seperti pencurian data, proteksi sistem, penipuan online, penyebaran malware, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis. Karakteristik utamanya yang anonim, terus menjadikan kejahatan siber sebagai tantangan serius di era digital. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, kerjasama, dan upaya terpadu antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya balas chat dulu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Terima kasih tadi rekan kita Nyimas dan Ahmad Fahri yang sudah, Fahri ya, Pak Ahmad Fahri yang sudah mempresentasikan hasil analisanya dan teman-teman yang sudah membuat tugas juga saya sangat appreciate. Nah, saya izin melanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada video yang mungkin bisa jadi referensi untuk kita bisa lebih bersyukur, bisa lebih semangat lagi dalam kuliahnya, sehingga teman-teman bisa setelah lulus nanti bisa punya masa depan yang cerah ya. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar. Oke, baik.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa orang yang cari pekerjaan saat ini sangat banyak. Kemudian yang kedua, tingkat pengangguran sangat tinggi. Kemudian perusahaan-perusahaan juga banyak melakukan layoff atau mem-PHK, ya. Mungkin teman-teman baca Panasonic, kemudian kemarin juga ada Sritex itu ya, dan beberapa perusahaan lain juga lagi banyak yang harus kita perhatikan adalah teman-teman. Saya harapkan teman-teman itu nggak bersaing sesama lulusan dari Unja, dari Fakultas Ekonomi, tapi juga bersaing dengan lulusan dari kampus lain, termasuk dari kampus Universitas Batanghari, IAIN, bahkan dari lulusan dari Unja, jurusan lain ya. Kemudian belum lagi lulusan dari Jawa, dari luar negeri, banyak sekali ya. Jadi mungkin teman-teman juga lihat ya, ada TikTok beberapa hari kemarin saya lihat juga ada juga yang lulusan S2 jadi ojek online gitu ya. Kita bukan ini ya, bukan melihat sebelah mata di suatu profesi enggak. Tapi teman-teman ya harus disadari kita harus punya daya saing yang tinggi. Teman-teman ya lulus dari prodi misalnya prodi digital Fakultas Ekonomi, yang harus disiapkan adalah ya teman-teman harus menyiapkan untuk masa depannya. Caranya ya latih soft skill dan hard skillnya. Yang suka desain silakan perdalam desain. Yang suka coding silakan perdalam coding. Meningkatkan kemampuan bahasa codingnya, Python misalnya ya. Kemudian SQL, database, kemudian yang suka desain apa, yang suka digital marketing, silakan ikutin pelatihan digital marketing, sertifikasi, BNSP, dan lain sebagainya ya. Kemudian bahasa Inggris yang masih jelek bisa diperbaiki terus, kemampuan komunikasinya ya, teknologinya dikuasai terus ya. Ikut internship ya, kampus Merdeka, MBKM, dan lain sebagainya. Hilang, hilang. Ini siapa nih yang nggak mute? Untuk yang join, mohon untuk namanya semuanya nama asli ya, jangan tidak asli. Ini ada yang namanya Zoom user, izin saya kick ya, tolong di rename namanya. Jadi yang hadir di sini hadir untuk bisa menggunakan nama aslinya. Silakan diganti Zoom user. Ya, oke. Oke, selanjutnya eh, ketika teman-teman mengikuti kampus Merdeka atau program magang, internship dan lain sebagainya, teman-teman bisa memiliki pengalaman yang bagus ya, yang bisa digunakan ketika nanti setelah lulus mau melamar kerja atau teman-teman nanti berdikari mau menjadi seorang entrepreneur. Silahkan ya, kemudian ikuti aktif di organisasi kampus. Dulu pada saat saya kuliah, saya aktif di sekitar 7 organisasi ya, mulai dari organisasi BEM gitu ya, kemudian ketua organisasi Bursa Efek Indonesia ya, waktu itu namanya Bursa Efek Jakarta BEJ, kemudian juga organisasi Forum Studi Islam, Ikatan Mahasiswa Kota Jambi, program apa, kemudian juga organisasi ISEC ya, Exchange Student gitu-gitu ya. Jadi aktif karena saya pengen memperbaiki kemampuan saya, yang saya tahu kemampuan saya di komunikasi di depan umum kurang, sehingga saya melatih dengan cara aktif di organisasi, aktif di jurusan ya, ngajar ya, kemudian jadi petugas perpustakaan di jurusan dan lain sebagainya yang bisa melatih kemampuan saya. Jadi aktif. Jadi harapan saya ya, kalau kita nggak punya privilege ya, privilege artinya kita harus bisa melatih kemampuan yang kita miliki agar kita bisa bersaing ya. Beda halnya kalau orang tua kita punya privilege, punya 1.000 hektar sawit atau punya tambang batu bara dan lain sebagainya ya, istilahnya duitnya nggak habis-habis, mungkin kita bisa bisa ini ya, bisa nggak mungkin nggak, effortnya nggak dari 0 ke 100 tuh, effortnya nggak susah ya, misalnya kayak Khairul apa, Putri Khairul Tanjung ya. Dia mulai usahanya dimodelin uang orang tuanya 10 miliar misalnya, rugi gitu ya, mereka masih punya uang puluhan triliun gitu ya. Tapi kalau orang tua kita biasa aja, kita harus punya kemampuan, caranya ya kita punya semangat untuk bisa memperbaiki kemampuan kita, soft skills kita, sehingga kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain. Saya berharap semua mahasiswa yang saya didik, yang saya ajar,
itu punya mindset cakrawala, punya pola pikir bahwa kita harus berjuang, ya caranya yang melatih kemampuannya. Kita teman-teman bisa bekerja dari mana aja, bisa kerja di luar negeri, di BUMN ya, perusahaan swasta ataupun perusahaan multinasional ya di luar negeri ya dengan kemampuan yang teman-teman miliki ya. Makanya saya berharap yang suka jago coding, yang suka jago programming, yang suka cyber ataupun suka yang lainnya silahkan diperdalam. Jadi pada saat nanti lulus teman-teman punya skills yang lain. Tapi kalau teman-teman lulus IPK-nya 3,9 ya, tapi kemampuan yang lain biasa aja, bahasa asingnya biasa, kemampuan komputernya biasa aja, ya teman-teman nggak dilirik. Tapi kalau misalnya teman-teman lulus, Pak saya punya kemampuan desain, pakai Corel, Photoshop, pakai desain Canva, Final Cut Pro misalnya, teman-teman bisa eh, pamer kemampuan ya, sertifikasinya dan lain sebagainya. Teman-teman akan lebih dilirik gitu ya. Ini yang pengalaman saya. Jadi pada saat saya rekrut, pasti saya akan lebih memilih orang yang aktif di kampus, organisasi, kemudian punya soft skill yang lain dibandingin hanya nilai 4,0, tapi dari segi kemampuan dan lain sebagainya itu kurang gitu ya. Jadi mohon buat teman-teman ini pembuka agar teman-teman bisa memperbaiki kemampuannya. Mumpung masih semester-semester awal kuliah ya seperti itu. Oke, baik. Saya izin melanjutkan 30 menit ke depan untuk ya, hati-hati Mas ya. Kemudian saya izin melanjutkan untuk rekan-rekan semua. Tadi Fahri juga ini ya menyampaikan terkait data center recovery. Jadi center recovery ini adalah salah satu cara kita untuk bisa melakukan preventive action untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari kejahatan cyber. Nah, jadi hari ini kita coba memfokuskan bagaimana peranan data center recovery ini bisa menyelamatkan perusahaan ataupun bisnis agar perusahaan tersebut bisa menjaga datanya, menjaga sistemnya agar tidak dicuri oleh hacker ya dan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, ini contoh yang kita lakukan teman-teman semua. Ini bisa menjadi informasi buat kita semua bahwa penipuan-penipuan saat ini melalui aplikasi chatting itu banyak sekali. Tadi juga di siang saya juga mendapatkan informasi ada modus baru dalam melakukan penipuan. Nah, ini adalah salah satu penipuan melalui aplikasi chatting di mana pelanggan itu atau pengguna smartphone itu mendapatkan WA berupa APK, surat teguran titik APK, SPT titik APK, ada juga yang kan tukang paket ya, titik APK, tiba-tiba teman-teman apalagi yang menggunakan smartphone, menginstal dan tiba-tiba datanya hilang, kemudian mobile bankingnya terhack ya, jadi mohon berhati-hati, banyak sekali modus penipuan, minimal rekan-rekan yang di sini yang anak-anak prodi digital belajar cyber, itu nggak kejadian gitu ya, seperti orang awam ya, yang nggak mengerti mengenai penipuan-penipuan saat ini yang semakin marak. Jadi mohon berhati-hati. Sekarang banyak sekali orang yang mencari celah dan memanfaatkan kelengahan kita untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi ya lewat aplikasi yang diinstal ya di Android teman-teman gara-gara mengklik link tertentu atau APK tertentu di chattingnya atau di WhatsApp-nya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ChatGPT ya. Jadi saat ini OpenAI ya, AI ya, ChatGPT, kemudian juga DeepSeek ya. Kalau di Google itu ada Bard Gemini ya, itu juga seperti OpenAI, ChatGPT, DeepSeek sama ya. Jadi saat ini kita dibantu AI untuk mendapatkan informasi. Seperti saya yakin teman-teman juga pada saat membuat tugas yang saya berikan ya pasti juga bisa menggunakan metode ini karena saya pikir ini adalah teknologi yang tidak bisa kita hindarkan. Transformasi digital, kemudian juga perubahan. Kalau dulu kita mencari informasi di Google terus memilah satu-satu lewat artikel yang ada gitu ya. Termasuk saya juga saya buat blog ya. Orang mencari informasi bisa masuk ke blog atau ke berita, ke artikel tertentu. Nah, kalau saat ini dengan adanya AI ini mempermudah kita untuk melakukan resume misalnya tadi ya, apa dampak
serangan cyber ya terhadap perusahaan misalnya ya, kita bisa langsung klik atau ketik di ChatGPT, kemudian kita mendapatkan resume informasi yang bisa kita jadikan insight ya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga merubah foto ataupun membuat video ya. Contohnya kemarin saya juga cobain misalnya ngerubah foto saya menjadi foto mode Ghibli atau Disney, Pixar gitu ya, kartun gitu ya. Itu bisa dilakukan. Artinya dengan adanya kemudahan AI ini bisa memudahkan kita. Namun di balik itu semua pasti ada sesuatu yang kejahatan yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman ya, kita sebagai pengguna yang smart ya, yang harus bisa menggunakan media digital dengan baik dan sehat, harus hati-hati. Banyak sekali orang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ada sesuatu yang setiap media itu ada yang positif ataupun negatif, termasuk ChatGPT juga. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi ChatGPT ini untuk mempermudah kita ya, seperti buat mencari informasi, ya, membuat tugas juga dan lain sebagainya ya. Nah, kalau Elon Musk mencuit bahwa ChatGPT is very good ya, we are not far from dangerously strong AI. Jadi artinya bahwa ChatGPT ini cukup menakutkan tapi sebenarnya bagus gitu ya. Kita cukup nggak jauh lagi ya dari berbahayanya kekuatan AI gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, ya contohnya seperti ini ya, ChatGPT ya. Kita bisa mencari informasi apapun ya, tips trik ya, tugas, informasi dan lain sebagainya yang tentunya sangat lebih memudahkan dibandingkan kita mencari lewat search engine di Google gitu ya. Kita bisa search informasi yang kita butuhkan, kemudian kita bisa meresum dan tentunya bisa menjadi informasi yang gampang dimengerti oleh kita sendiri seperti itu. Nah, ini mungkin ada video yang menurut saya juga menarik ya, bisa kita perhatikan bahwa AI ini juga ternyata sekarang berkembang sangat berkembang dan bisa memudahkan kita gitu ya, seperti itu. Coba kita lihat ya. Beberapa AI yang bisa kamu manfaatin buat kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ChatGPT. Kamu bisa nanya apapun dan ngasih instruksi apapun ke dia. Kamu juga bisa pakai AI ini buat bikin naskah, ngolah data, gali informasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada answerthepublic.com. Nah, ini buat kamu yang pengen tahu tren di internet. Misalnya mau nyari ide konten atau ide produk buat jualan. Yang ketiga ada Grammarly. Buat kamu yang mau mastiin grammar tulisan kamu bisa nih minta bantuan AI ini. Kamu bisa pakai AI ini buat ngecek naskah, laporan, sampai caption postingan kamu biar estetik. Yang keempat ada Steve.ai. Buat kamu yang nggak jago ngedit, kamu bisa nih pakai AI ini. Kamu cukup bikin naskah, nanti si AI itu bakalan bikin videonya gitu. Ini bisa kamu pakai buat bikin konten medsos sampai video presentasi. Semua ya yang aku sebutin tadi bisa kamu akses secara gratis ya. Dan ini dia. Oke, jadi saya juga kemarin saya cobain ini ya, pada saat mau buat surat apa ya, isi chat yang mengucapkan terima kasih terhadap panitia, terhadap semua yang mendukung, semua peserta gitu ya. Jadi ada trip, kemudian kita mau mengucapkan terima kasih, kita menggunakan cari aja di ChatGPT ucapan perpisahan dan terima kasih di grup kegiatan gitu misalnya. Nanti muncul dan teman-teman bisa gunakan, ini sangat memudahkan kita. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang positif menurut saya. Jadi kita bisa dengan gampang mendapatkan kemudahan. Termasuk juga tadi ya, teman-teman bisa misalnya mau ke Beijing, kemudian susun itinerary perjalanan di Beijing selama 7 hari misalnya. Nanti dia akan mencari insight dari internet, kemudian meresumnya dan menjadikan itinerary buat kita pada saat kita ke Beijing misalnya, seperti itu. Jadi memang sangat mudah sekali. Termasuk tadi ya bisa membuat materi presentasi, PowerPoint, membuat desain video dan lain sebagainya yang memang sangat memudahkan gitu ya. Bahkan misalnya kita punya foto makanan, kemudian ingin mempercantik foto makanan tersebut makin keren dan kita post di restoran saya gitu ya, itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi memang ChatGPT ini memang sangat powerful, sangat memudahkan kita seperti itu ya. Kita lihat video yang selanjutnya.
Oke, ya teman-teman di sini teman-teman udah saya yakin ya. Makanya tadi saya katakan bahwa adanya perubahan transformasi digital ini nggak bisa dielakkan gitu ya. Kita harus bisa bertransformasi dan mengikuti perubahan. Jadi kalau pola pikir kita, misalnya saya ya sebagai dosen ya, pengajar gitu ya, harus menggunakan textbook ya, buku udah ketinggalan. Ya, teman-teman saat ini bisa mencari informasi di ChatGPT, di Google ya, di YouTube ya, di TikTok, di sosial media, semua informasi tersedia. Sehingga apa yang kita lakukan adalah menfilter mana yang positif yang bisa kita gunakan. Seperti saya tugasnya ya, saya yakin tugas teman-teman itu 100% dari artikel di internet gitu ya. Tapi kan teman-teman akan membuat ke dalam bentuk PowerPoint, menjelaskan dalam bentuk video, nggak mungkin kan mukanya Nyimas sama muka Fahri sama di YouTube kan nggak mungkin. Jadi makanya saya buat sesuatu yang nggak mungkin teman-teman lakukan lewat ChatGPT gitu ya. Caranya ya teman-teman jelaskan di YouTube gitu ya. Itu yang teman-teman harus ketahui. Kita nggak bisa menghindari adanya perubahan teknologi. Era disruption saat ini ya kita harus hadapi. Salah satunya ya kita mengikuti perkembangan zaman ya kayak tadi nih ya, bahwa pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru gitu ya, kedepannya kemungkinan nggak ada karena mereka si pelajar atau siswa ya mulai aware gitu loh menggunakan OpenAI, menggunakan teknologi untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu, menjawab pertanyaan soal, bahkan kita tinggal men-scan soal, kemudian kita bisa mendapatkan jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan multiple choice gitu seperti itu. Jadi memang kita harus bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman untuk yang memudahkan kita terhadap proses pembelajaran, proses pengajaran seperti yang kita lakukan saat ini seperti itu. Oke, Beberapa baik selanjutnya rekan-rekan semua tadi mungkin intermezzo bahwa saat ini mau nggak mau dengan adanya teknologi, dengan adanya cyber, adanya dengan digital, kita harus bertransformasi ya termasuk saya mungkin hampir 20 tahun ini bekerja di perusahaan IT ya, kemudian di telekomunikasi yang tentunya erat kaitannya dengan internet ya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ya. Penetrasi internet di Indonesia ini hampir sekitar 60-70% dari jumlah penduduk. Artinya jumlah pengguna internet itu sudah sangat banyak di Indonesia dan kayak kita sendiri saat ini mahasiswa pasti sudah menggunakan smartphone, menggunakan internet ya. Kita saat ini pembelajaran saya berada di kota Bengkulu, teman-teman berada di kota Jambi, terkoneksi dengan Zoom, dengan internet dan kita bisa menggunakan dari sisi positif lewat pembelajaran lewat online seperti itu. Kalau bayangkan kalau misalnya saya harus mengajar ya ke Jambi bolak-balik ya ongkosnya, kemudian waktunya, saya juga punya kegiatan di sini, ngurusin usaha, ngurusin pekerjaan saya gitu ya, nggak akan sulit gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, saya tetap bisa melaksanakan tugas saya untuk bisa melakukan pengabdian lewat mengajar ke mahasiswa di Unja di kampung halaman saya dan saya bisa membagikan ilmu yang saya miliki sehingga teman-teman memiliki insight dan teman-teman juga tetap terkoneksi. Ada yang tadi saya lihat sambil tidur-tiduran nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting open cam, teman-teman sambil tidur-tiduran di rumah, sambil sambil duduk di kafe atau sambil menyimak di meja belajarnya, di ruang tamu, di ruang makan silakan. Yang pasti dengan adanya teknologi ini kita bisa memudahkan kita. Teman-teman saat ini lihat ya banyak bule-bule di Bali itu mereka pekerja nomad, artinya mereka nggak harus masuk kantor. Kita bisa kerja dari mana aja gitu ya. Kita bisa remote gitu ya. Kita bisa tetap produktif ya dengan bekerja dari mana aja asalkan ada internet. Jadi mereka banyak yang gajinya dolar ya di Bali, tapi mereka kerja sambil liburan gitu ya. Inilah bagaimana teknologi itu bisa membantu kita. Banyak juga orang Indo yang bekerja di mana mereka perusahaannya dari US, dari Europe gitu ya. Namun mereka bekerja remote dari Indonesia dengan gaji dolar. Nah, ini juga sangat luar biasa gitu ya. Digital nomad ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman bisa cari jadi freelancer.com gitu ya atau di beberapa website lainnya yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan remote dan asalkan teman-teman memiliki skill tadi ya. Pak saya punya jago desain nih Pak, saya punya jago Photoshop, Corel, saya bisa pakai Canva yang canggih ataupun pakai editing tools yang lain gitu ya. Dan saya bisa jual ya lewat kemampuan saya di teman-teman bisa jual ya lewat tadi ya lewat freelancer.com dan lain sebagainya kemampuannya sehingga para klien-klien teman-teman bisa menggunakan teman-teman untuk
membantu mereka dalam membuat desain dan lain sebagainya seperti itu. Oke, rekan-rekan, hari ini saya akan menyampaikan mengenai data center ya. Data center ini memang sangat penting. Jadi pada saat saya kerja di Hewlett Packard atau di HP di Jakarta, kita dulu ya salah satu solusi yang kita berikan adalah kita menjual komputer raksasa atau kayak server, storage gitu ya. Jadi bukan hanya komputer laptop gitu ya, komputer personal komputer PC gitu ya, sama printer gitu ya. Namun kita juga menjual solusi di mana si perusahaan-perusahaan ini bisa menyimpan data-data pentingnya di data center mereka seperti itu. Nah, yang pasti kenapa ini dibutuhkan adalah karena kita pengen melindungi data penting yang sensitif bagi perusahaan. Misalnya katakanlah BRI punya puluhan juta nasabah seluruh Indonesia ya. Kalau datanya tiba-tiba hilang ya, bayangkan ya, uang pelanggan hilang, nominal saldo di pelanggan itu hilang ya, kita pasti akan, reputasi perusahaan pun juga akan hancur. Jadi bagaimana kita bisa menjaga data-data base pelanggan ini di data center sehingga data tersebut aman pada saat terjadi kebakaran ataupun terjadi force major seperti banjir dan lain sebagainya, datanya tetap bisa tersimpan dengan baik. Biasanya mereka nggak hanya menyimpan datanya di data center di Jakarta misalnya ya, mereka juga mirroring atau mengcopy datanya juga disimpan di Singapura atau di Batam. Jadi pada saat di kantornya di Jakarta terjadi banjir misalnya ya, mereka tetap bisa digunakan karena datanya tersimpan di server lain seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, komputer raksasa yang sangat besar ya. Jadi dulu ada tim ya di lantai 26 waktu itu di kantor di Jakarta. Mereka jualannya ini ya, solusi untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membuat datanya aman, ya, salah satunya kayak BCA, Bank Mandiri, Telkom, dan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi lainnya yang membutuhkan solusi ini seperti itu. Nah, saat ini di Indonesia, apalagi saya semakin ke sini ya, semakin ke sini di era digital saat ini, orang semakin aware bagaimana data center ini dibutuhkan. Makanya banyak juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan data center ya. Kayak di Indonesia ada Telkom Sigma, Bisnet, Indonet ya, Lintasarta, kemudian ada Next Data Center ya. Jadi perusahaan ini bisa di hire atau kita bisa menyewa. Jadi kalau misalnya kita sebagai perusahaan berbasis finansial, misalnya Bank Jambi ya, kita tidak memiliki kapabilitas dalam hal data center, kita bisa menggunakan jasa ini, perusahaan-perusahaan ini untuk menyimpan data-data kita. Jadi pada saat transaksi harian CS, transaksi harian cabang, kemudian disimpan lewat internet di server perusahaan, kemudian datanya disimpan ke data center. Misalnya kita menggunakan layanan dari Telkom Sigma gitu ya, nanti akan disimpan gitu ya. Jadi pada saat terjadi apa-apa kita bisa menggunakan data tersebut dan aman. Ini adalah salah satu pencegahan bagaimana kita menghindari terjadi kejahatan-kejahatan digital. Ya, kalau kejahatan digital terjadi, datanya tidak bisa digunakan, data pelanggan hilang ya, reputasi perusahaan akan hancur. Jadi pasti mereka akan mempertimbangkan bagaimana bisa menggunakan data center ini agar bisa melakukan recovery kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini contohnya teman-teman ya, contoh sederhana yang mungkin teman-teman bisa pahami bersama. Ini adalah kantor ya, misalnya kantor Bank Jambi. Kemudian setiap hari kan mereka melakukan transaksi layanan perbankan, orang store, orang kredit, orang nabung ya, kemudian orang yang narik ya. Kemudian disimpan ya saat ini teman-teman. Saat ini data itu disimpan di awan atau di internet gitu ya. Kayak misalnya Amazon Web Service atau Google Cloud gitu ya. Kalau contoh sederhananya gini, kayak saya ya menyimpan data itu saya menggunakan OneDrive ya, saya menggunakan iCloud, Google Drive ya. Jadi pada saat tiba-tiba handphone saya hilang dan data hilang, saya tetap bisa menyimpan datanya karena data saya ada di cloud gitu ya atau di internet gitu ya. Yang penting saya punya akses user password, saya bisa tetap mengakses mereka ya. Jadi sekarang ya misalnya ya Bank Jambi bertransaksi melakukan transaksi harian ya, mereka akan menyimpan di cloud ya, nanti menggunakan jasa perusahaan-perusahaan cloud, kemudian itu bisa diakses ya dari kayak saya nih ya di kantor gitu ya, saya tetap bisa kerja dari rumah atau kemarin pas saya di Bangkok saya bisa ngakses data gitu ya dengan adanya intranet ya.
kemudian bisa kerja dari mana aja, termasuk kerja dari rumah gitu ya. Kita bisa tetap terkoneksi dengan internet sehingga datanya itu bisa diakses dari mana aja, tapi namun tetap aman gitu. Dan kemudian data yang tersimpan di server ini akan tersimpan di data center. Jadi pada saat datanya ini servernya hancur, kebakaran atau kena demo dan dirusak misalnya ya, atau terjadi pencurian, tetap bisa tersimpan di data center ini karena datanya aman gitu ya. Dan datanya bisa akan diambil lagi oleh kantor, oleh perusahaan dengan teknologi mirroring ini sehingga datanya aman gitu ya. Ini adalah apa ya, diagram sederhana yang memudahkan kita bahwa cloud computing atau data center recovery itu sangat penting untuk memudahkan bagaimana perusahaan bisa menyelamatkan data-data perusahaan. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa BSI beberapa waktu yang lalu ya pernah terjadi kena ransomware misalnya ya. Kemudian pelanggan tidak bisa bertransaksi, kemudian transaksi mobile banking, internet tidak bisa digunakan ya, termasuk ATM dan lain sebagainya, sehingga kisruh gitu di masyarakat atau di pengguna. Nah, dengan adanya cloud computing ini bisa mensolusikan bagaimana teknologi itu bisa kita gunakan untuk melakukan prevention juga. Kita nggak tahu celah perusahaan itu bocornya, atau misalnya kita punya rumah, kita pagar, kemudian kita nggak tahu tiba-tiba kok ada tikus yang masuk dari ternyata lubang di belakang rumah kita, ada lubang kecil yang bisa memungkinkan virus atau ransomware masuk gitu ya. Jadi ini bagaimana kita bisa memahami pentingnya cloud computing ataupun data center untuk bisa melindungi database perusahaan. Karena kalau kita bisa katakan bicara saat ini ya, data itu bisa menjadi aset yang luar biasa bagi perusahaan. Kalau datanya hilang, database hilang ya, bayangkan ya, kita akan bisa ditinggalkan oleh perusahaan. Begitu juga ya, kenapa BCA bisa memimpin di Indonesia juga karena mereka juga memiliki strategi yang luar biasa dalam mengimplementasikan teknologi mobile banking, internet banking, dan keamanan digital, sehingga mereka dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk menyimpan menyimpan uangnya seperti itu. Nah, ini sistem arsitektur juga yang dari data center, bahwa kalau di perusahaan itu ada yang namanya intranet, ada yang dengan internet. Kalau internet mungkin teman-teman udah biasa ya mengakses Instagram, TikTok, ya Google, ChatGPT. Kalau intranet itu biasanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang diberikan izin untuk berada di suatu jaringan perusahaan. Jadi mereka tadi ya, kayak tadi ada endpoint gitu ya, si siapa Fahri tadi jelaskan misalnya ya. Jadi kita bisa masuk ke jaringan aplikasi website tertentu ketika kita berada di suatu jaringan intranet perusahaan. Jadi nggak semua orang bisa masuk seperti itu. Kemudian data center providers ya, kalau di dunia banyak pemainnya ya. Itu ada Amazon Web Service, kayak kami di Telkomsel itu menggunakan Amazon Web Service ya. Kemudian ada Microsoft Azure, kemudian IBM Cloud ya, Google Cloud Platform. Kalau teman-teman yang gratisan yang dari email Gmail kan 5 giga ya di Google Drive ya. Tapi kalau misalnya perusahaan yang bisnis ya, kita bisa menyewa gitu ya dengan layanan Google ini. Misalnya kita menyewa 1000 tera misalnya berapa juta gitu ya, seperti itu. Jadi dengan adanya layanan ini bisa memudahkan kita untuk bisa menyimpan data. Dan mereka kan memiliki data center yang besar dan tersebar di mana aja. Ada yang di US, ada yang di Asia, ataupun ada di Europe ya, sehingga data-data yang kita simpan itu juga aman. Dan mereka memiliki kemampuan untuk bisa menyelamatkan data, memiliki tim cyber yang kuat dan tim IT yang kuat ya, seperti itu. Nah, ini mungkin contoh video Perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan data center atau pusat data. Tak cuma pemain lokal, 5 tahun terakhir potensi pasar yang menggiurkan semakin menarik sejumlah perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia. Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Tencent adalah sebagian di antara nama-nama besar itu. April 2021 lalu, Tencent Cloud telah menyelesaikan proyek internet data center pertama di Indonesia dengan lokasi Jakarta. Tencent Cloud adalah anak usaha Tencent Holding Ltd yang merupakan perusahaan teknologi dan raksasa game asal Cina. Dalam pemberitaan Kompas.com, Senior Vice President Tencent Cloud International Po Suyung pernah mengatakan Indonesia salah satu negara dengan pangsa pasar cloud yang potensial dan tumbuh dengan cepat.
Dia memprediksikan nilai pasar cloud di Indonesia tahun 2023 akan mencapai 800 juta dolar atau sekitar 11,7 triliun rupiah. Dalam riset JLL yang berjudul Data Center in Indonesia Unveiling the Potential to Become the Next Digital Hub mencatat pada tahun 2021, Microsoft, Alibaba, Digital X, ST, Telemedia Global Data Center, Temasek, Logos, dan Pure Data Center juga mengungkap rencana pengembangan data center di Indonesia. Kontan mencatat, pada Februari 2021, Microsoft mengumumkan inisiatif pembangunan data center regional pertama di Indonesia untuk menghadirkan layanan cloud. Menurut penelitian IDC, investasi Microsoft di Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan baru hingga 6,3 miliar dolar dari ekosistem pelanggan dan mitra lokal Indonesia. Sementara, Alibaba Group Holding Limited melalui Alibaba Cloud menggandeng PT Indo Internet untuk membangun Edge Data Center. Kerjasama Edge dan Alibaba Cloud ke depan secara tidak langsung melibatkan perusahaan Hong Kong yang sudah beroperasi selama 20 tahun yakni Digital Edge. Pasalnya, sejak Juni 2021, Digital Edge menjadi pengendali utama saham Edge lewat investasi sebesar 165 juta dolar. Menurut informasi dalam situs resmi Edge, Alibaba Cloud merambah data center Indonesia sejak tahun 2018 lewat pendirian data center pertama. Adapun kemitraan dengan Edge berjalan sejak Januari 2019 atau tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan pengumuman kemitraan dengan Edge, Alibaba Cloud meluncurkan data center kedua, sehingga Alibaba Cloud memiliki 55 availability zone yang tersebar di 19 wilayah di seluruh dunia. Sementara perusahaan lokal Triputra Group milik Taipan TP Rahmat memilih berkongsi dengan dua perusahaan Singapura. Keduanya yakni STT GDC dan Temasek yang merupakan sovereign wealth fund milik Singapura. Kerjasama ketiga perusahaan tersebut dalam bentuk pembangunan data center berkapasitas 72 MW di Bekasi. Tahap pertama diperkirakan beroperasi pada tahun 2023. Selain Singapura dan Indonesia. Oke, baik teman-teman, tadi kita udah lihat videonya bahwa data center ini perkembangan sangat besar. Kita sadari dunia digital saat ini sangat berkembang pesat, termasuk kita bertransaksi belanja lewat online, lewat Shopee ya. Mungkin saat ini udah jarang ya belanja ke pasar gitu ya. Banyak dari kita belanjanya lewat online ya. Karena lebih ada promo gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi referensi buat kita bahwa mulai dari UMKM sampai perusahaan skalanya besar, nasional, multinasional, itu mereka menggunakan internet untuk melakukan transaksi, laporan, reporting, database, CRM pelanggan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya penerapan cloud ya, optimalisasi data center itu bisa sangat dibutuhkan ya dari perusahaan-perusahaan raksasa dari Google, Microsoft, ya Alibaba juga ya, termasuk perusahaan-perusahahaan lokal juga di Indonesia juga melakukan investasi di data center untuk mengambil kue ceruk pasar ini gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya kenapa cyber security ini penting ya, di prinsipnya bahwa cyber security itu ada 3 poin aspek yang memang menjadi hal yang sangat penting. Yang namanya CIA, ada confidentiality, kemudian integrity dan availability ya. Jadi bagaimana data-data yang kita simpan itu ya bisa tetap aman, confidential, integrity bisa menjaga data-datanya akan tetap aman, availability bisa tetap diakses dari mana aja namun tetap secure ya, seperti itu. Kemudian ancaman-ancaman dari adanya cyber security ini atau penerapan CIA ini ya pasti ya cybercrime ya, kejahatan-kejahatan cyber, hacking ya, kemudian tadi ada ransomware, phishing ya, macam-macam ya, kejahatan-kejahatan yang harus kita perhatikan ya, walaupun kita bukan dari backgroundnya IT, minimal dengan pemahaman kita ini kita akan bisa mengerti pada saat nanti mengembangkan bisnis ataupun menjadi seorang karyawan dan bisa memberikan insight kepada atasannya bahwa kedepannya kejahatan cyber ini akan banyak terjadi dan harus kita benar-benar kita tanggulangi dan kita cegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak mau dong perusahaan kita tempat bekerja atau bisnis yang sudah
kita bangun berpuluh tahun, tiba-tiba bisnisnya hancur gara-gara kita tidak mau berinvestasi di teknologi, khususnya di data center dan lain sebagainya. Kemudian ancaman-ancaman yang terjadi di cyber security yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi ya, ada virus, malware, ransomware ya, SQL, password attack ya, spyware, keyloggers ya, teman-teman tiba-tiba kartu kreditnya digunakan oleh orang lain ya, kemudian download aplikasi APK, kemudian install aplikasi sendiri dan datanya tiba-tiba hilang ya, phishing ya, ada email, kemudian teman-teman klik link dan tiba-tiba datanya hilang gitu ya. Jadi ini banyak juga ya, termasuk DOS ini ya yang menyerang operating system kita sehingga Windows kita korup gitu ya. Mungkin sering juga saya hadapi pada saat dulu kuliah gitu ya, menggunakan Windows. Saya online gitu ya di internet tiba-tiba bawa flash disk, kemudian flash disknya saya masukin ke laptop saya, kemudian laptopnya Windows-nya korup gitu ya tahun 2023 gitu ya. 2003 ya, tahun 2003 saya kuliah itu. Yang pakai laptop tuh udah keren banget tahun segitu karena memang harganya luar biasa ya, sudah cukup mahal. Dan dulu paling banyak tuh rental komputer ya. Jadi suka colok-colok flash disk dulu. Flash disk, kemudian juga ada namanya ini ya, disket ya. Mungkin teman-teman nggak pernah ngelihat yang namanya disket ya, taman dulu. Andalannya disket ya, kemudian flash disk itu mungkin baru di 2006 2007 dan harganya juga masih mahal ya. Kemudian laptop juga masih jarang ya, saya masih bisa ngitung di kelas saya tuh yang pakai laptop itu beberapa orang gitu ya, karena memang harganya cukup cukup mahal. Kemudian teman-teman, nah serangan-serangan ini yang mungkin harus kita hati-hati pada saat kita berselancar di internet ya, menggunakan WA, menggunakan browsing dan lain sebagainya sehingga kita bisa menghindari kejahatan-kejahatan digital. Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa melindungi data kita atau aplikasi kita atau smartphone kita ya atau laptop kita. Yang pertama ya two-way authentication ya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan WA, diaktifin two-way authentication-nya ya. Bisa dimasukkan email, dimasukin passwordnya ya. Kemudian passwordnya juga aman gitu ya. Huruf besar, huruf kecil, bukan tanggal lahir, bukan nama panggilan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang menggunakan Windows operating system harus regular updates ya. Kalau kita misalnya menggunakan Windows bajakan ya siap-siap ya, sering kena virus ya. Tapi kalau kita menggunakan Windows original ya mungkin lebih secure. Kemudian antivirus juga kita harus bisa menggunakan antivirus yang aman ya, mengaktifkan firewall ya. Kemudian juga ada link-link tertentu yang mencurigakan jangan diklik di email ya, langsung dihapus ya. Kriptografi ya, encryption data-data kita misalnya dienkripsi menggunakan password dan lain sebagainya. Kemudian secure DNS, kita tidak mengakses internet ya, atau akses ke suatu server atau ke jaringan yang tidak aman seperti itu ya. Jadi memang harus berhati-hati sekali, apalagi misalnya kita ya suka menggunakan VPN ya, mengakses hal yang tidak diinginkan lewat VPN, nonton film misalnya, nonton film gratis ya, kan banyak kalau kita menggunakan VPN kita bisa nonton gratis di internet gitu ya. Tapi hati-hati ya kalau teman-teman buka layar kaca 21 misalnya .com dan lain sebagainya, itu banyak yang kayak banner dan tiba-tiba pada saat kita klik ternyata itu phishing atau virus dan lain sebagainya. Kemudian mungkin itu ya untuk bisa memberikan insight teman-teman, udah jam 5.30 bahwa data center ini menjadi hal sesuatu yang luar biasa untuk bisa teman-teman pahami bahwa perkembangan teknologi ini semakin canggih dan juga banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang harus kita pahami dan kita hindari ya, karena kita calon-calon lulusan prodi digital, kita anak-anak digital, prodi digital, kita malah ketipu APK gitu di WA ya, jangan sampai kejadian. Tiba-tiba uang kita hilang di rekening gara-gara kita salah klik link tertentu dan lain sebagainya. Oke, rekan-rekan semua, untuk pertemuan minggu depan teman-teman membuat tugas. Nanti yang presentasi ada Abian Aulia Hanif dan Dava Rizky Aditya. Jadi ada studi kasus yang saya berikan, nanti materinya saya akan share setelah ini.
Jadi tugasnya adalah mengenai serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi ya. Jadi Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi adalah sebuah rumah sakit yang terkemuka di kota Jambi. Mereka melayani ribuan pasien setiap bulannya dan menyimpan data pasien yang sangat sensitif, termasuk rekam medis, informasi pribadi, dan detail keuangan. Nah, infrastruktur TI rumah sakit sebagian besar dikelola secara internal dengan server-server yang terletak di ruang server di dalam gedung rumah sakit. Nah, keamanan cyber dianggap penting, namun implementasinya masih terbatas pada firewall dasar dan perangkat lunak antivirus pada endpoint. Nah, insidennya, pada suatu hari, Senin pagi, staf IT Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menemukan bahwa sebagian besar sistem mereka tidak dapat diakses. Layar komputer menampilkan pesan tebusan ransom note dari kelompok hacker yang mengklaim telah mengaksesisi seluruh data rumah sakit. Para hacker menuntut sejumlah besar uang dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses ke data ya, minta transfer Bitcoin lah misalnya seperti itu. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan ransomware ini berhasil masuk melalui celah keamanan pada salah satu server yang terhubung langsung ke internet dan tidak memiliki patch keamanan terbaru. Setelah berhasil masuk, malware menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan internal, mengekskripsi database pasien serta sistem informasi rumah sakit dan berbagai file penting lainnya. Nah, akibat serangan ini operasional rumah sakit lumpuh total gitu ya. Analisis keamanan sebelum serangan ya, infrastruktur lokal, para keamanan parameter dasar, pelindungan endpoint ya, kurangnya segmentasi jaringan, manajemen patch yang lemah, kurangnya pemantauan keamanan proaktif dan pencadangan data yang tidak optimal ya. Nah, pertanyaannya silakan nanti teman-teman jawab, jelaskan, analisis bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terjadinya kerentanan di rumah sakit tersebut. Jelaskan peran penting, fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umumnya terdapat pada data center. Bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Jambi merancang ulang infrastruktur IT-nya ya biar aman ke depannya, nggak kejadian hal yang terjadi seperti sebelumnya. Kemudian selain infrastruktur data center, sebutkan langkah yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat untuk mencegah kejadian serupa gitu ya. Dan yang terakhir, apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh rumah sakit akibat serangan ransomware tersebut? Misalnya pelanggan nggak mau ke sana lagi, nasabah atau pasien nggak mau ke sana lagi gitu ya, seperti itu. Seperti biasa, dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, dijelaskan dalam bentuk video di YouTube, mukanya kelihatan seperti biasa ya. Oke, rekan-rekan, saya pikir cukup untuk materi hari ini. Nanti materi PDF-nya saya akan share ke rekan semua. Nah, sekarang sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau enggak, saya izin untuk absensi untuk sore hari ini. Oke, yang pertama Alessandro Moreno ada? Hadir, Pak. Siti Sarah, Hadir, Pak. Gisha, Hadir, Pak. Hawa, Hadir, Pak. Nisha, Hadir, Pak. Rahma, Rahma hadir, Pak. Nyimas, Hadir, Pak. Fahri, Hadir, Pak. Abian, Hadir, Dava. Pak. Hadir, Pak. Abian sama Dava minggu depan presentasi ya. Oke, Ya, Pak. Dimas, Hadir, Pak. Razel View, Hadir, Pak. Afni, Hadir, Pak. Ahmad Fazri, Hadir, Pak. Aziba, Hadir, Pak. Haikal. Haikal apa ya? Muhammad Arifin. Apa? Hadir, Pak. Oh, ada. Hadir, Pak. Fazel Alzaki. Hadir, Pak. Haikal hadir ya? Iya, Pak. Mic-nya nggak bisa tadi. Kemudian Rizky Patrio, Hadir, Pak. Muhammad Fatur Rahman. Apa ya? Christian Simanulang. Apa? Fahri, Hadir, Pak. Indah. Apa ya? Anjas, Hadir, Pak.
Deandro, Alfa, Eko Saputra, Alfa, kemudian Dea, ada Dea, Hadir, Pak. Muhammad, Cahyo, Hadir, Pak. Muhammad Fernandi, Hadir, Pak. kemudian Solihin, Hadir, Bapak. Rifia, Hadir, Pak. Murni, Hadir, Pak. Marsyanda, Alfa ya, Hadir, Pak. oke, Marimbi, Hadir, Pak. Dela, Hadir, Pak. oke, baik. Saya pikir cukup, sudah sore jam 17.42. Terima kasih untuk sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tugasnya tolong disiapkan. Kita masih ada 4 pertemuan lagi sampai UAS. Yang males kuliah, males buka camp ya, saya selalu rekap sampling. Yang jarang buat buka camp, saya catat. Jadi buat teman-teman mohon untuk selalu on camp. Kita cukup kuliah 1 jam aja. Kita efektifkan, kita efisienkan, kita fokus. Kita nggak harus bertele-tele 2 jam 3 jam tapi fokus dan teman-teman bisa dapat poin per poin yang saya jelaskan. Saya pikir cukup. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat-sehat, jaga kesehatan dan banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bapak.